Halo, hai, assalamualaikum. Ketemu lagi sama saya Una di Una Channel. Kali ini aku ada di Kampung Toga, tepatnya di Toga Hills. Ini sekarang rame banget, sekarang lagi ada pekan UMKM gitu. Jadi di pinggir-pinggirnya ini banyak banget teman-teman UMKM yang sedang menggelar dagangannya. Oke, kali ini aku mau bahas sedikit tentang sekolah. Karena sekarang sudah masuk ke akhir bulan Juni yang berarti sebentar lagi tahun ajaran 2022-2023 akan segera berakhir dan kita akan masuk ke tahun ajaran baru, yaitu tahun ajaran 2023. Kenapa sih aku pengen bahas tentang dunia pendidikan kali ini atau dunia sekolah? Karena memang ketika kita masuk ke tahun ajaran baru itu banyak sekali, cukup banyak ya, nggak terlalu banyak sekali ya, banyak sekolah-sekolah yang mulai ngontak itu untuk mengadakan psikotes atau semacam apa ya, tes pemeriksaan psikologi kayak gitu. Dari TK ke SD itu perlu tes kematangan. Kenapa sih tes kematangan? Sebenarnya tes kematangan itu diperlukan untuk ngecek apakah anak-anak TK yang masih berusia 5 atau 6 tahun itu sudah matang dan sudah siap belum untuk memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar. Karena ternyata seperti yang pernah saya sampaikan di mini vlog kalau tidak salah ya, waktu saya ngetes itu kematangan seseorang untuk masuk atau kematangan anak untuk masuk SD itu tidak hanya ditentukan dari seberapa pintar, seberapa lancarnya mereka dalam membaca, menulis, dan berhitung. Akan tetapi ada banyak faktor yang menentukan kematangan anak untuk masuk ke SD. Karena untuk siap masuk SD itu anak-anak perlu tidak hanya kesiapan calistung ya, tetapi juga kesiapan mentalnya, kematangan emosinya, gitu. Dan itu diukur dengan tes kematangan. Selain itu juga tes kematangan diperlukan untuk syarat bahwa anak yang masuk ke SD itu kan minimal ada yang 6 tahun, ada yang 6 tahun 6 bulan. Nah, kalau anak ini usianya 5 tahun dan kemudian atau 6 tahun pas di bulan Juli, dia perlu mendapatkan surat rekomendasi dari psikolog yang menyatakan bahwa anak tersebut memang matang dan siap untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah dasar. Karena ya itu tadi ya, banyak sekali ibu-ibu atau orang tua yang menganggap anak saya ini 5 tahun tapi dia sudah bisa baca, dia sudah bisa nulis, dia sudah bisa hitung, dia juga sudah bisa ditinggal sendiri, berarti dia bisa ke SD. Belum jadi ukuran sebetulnya ya, karena yang tadi ya, usia kemampuan anak calistung itu belum menandakan bahwa dia layak untuk masuk ke SD atau dia siap. Begitu juga dengan usia. Banyak sekali orang tua yang mengatakan bahwa anak saya udah 6 tahun setengah, dia pasti udah bisa atau udah pantas masuk ke SD. Tapi ternyata belum tentu. Karena usia juga tidak menjamin bahwa seorang anak itu matang secara psikologis. Itu ya. Jadi biasanya di tingkat TK, jadi kalau TK mau masuk ke SD itu ada tes yang kita namakan tes kematangan. Karena nanti biasanya Bapak Ibu, teman-teman semua, anak-anak yang masuk sekolah tanpa dia matang atau dia belum siap, itu nanti kelihatannya akan ada di kelas 3 atau kelas 4. Di saat pembelajaran sudah mulai lebih sulit, itu anak-anak yang belum matang dan belum siap itu menunjukkan perbedaan dari anak-anak yang sudah matang dan sudah lebih siap ya. Nah, biasanya nanti di SD di tingkat di kelas 3 atau kelas 4 itu juga ada tes potensi akademik biasanya yang dengan tujuan untuk mengetahui secara umum aja potensi akademik anak ini ada di tingkat atau ada di kategori yang mana gitu ya. Nah, terus selain tes kematangan itu juga ada tes di SMP ternyata. Nah, saya kemarin itu baru cukup banyak mendapatkan permintaan untuk melakukan psikotes dari anak yang masuk ke jenjang SD untuk masuk ke jenjang SD, yang dari jenjang SD ingin masuk ke SMP. Nah, mereka juga ternyata membutuhkan psikotes. Untuk apa?
Sebenarnya kalau dari SD ke SMP itu kebanyakan hanya untuk pemetaan ya teman-teman semua. Pemetaan itu maksudnya biar sekolahnya tahu ini anak kecerdasannya ada di mana, kemudian potensinya apa, bakatnya apa, sehingga nanti guru-guru di sekolah itu akan lebih mudah mengarahkan anak-anak tersebut, akan lebih mudah menempatkan. Biasanya pemetaan itu juga digunakan untuk penempatan kelas ya, pemerataan siswa di kelas-kelas tertentu. Jadi nggak semua anak di satu kelas itu pintar semua, misalnya secara akademis ya pintarnya, atau ada yang apa ya, jadi diratakan gitu di pemerataan di kelas-kelas tertentu, di kelas-kelasnya. Terus yang berikutnya, saya juga banyak menerima psikotes atau permintaan tes untuk penjurusan. Jadi mulai anak kelas 1 SMA itu akan masuk ke IPA atau ke IPS, itu mulai datang ke psikolog nih. Itu biasanya yang belum yakin ya, atau yang nggak kenal dengan potensinya. Saya tuh mau masuk IPA tapi saya nggak yakin dengan potensi saya, atau saya mau masuk IPS tapi benar nggak sih pilihan saya. Nah kalau yang ragu-ragu gitu biasanya dia datang ke psikolog untuk menentukan potensinya dia mau IPA atau mau IPS ya. Dia nanti setelah selesai SMA dia akan masuk kemana, itu juga bisa ditentukan dari awal sejak mereka menentukan jurusan ya. Lalu yang berikutnya juga ada tes penjurusan kuliah. Nah biasanya untuk anak-anak yang mau kuliah ini kelas 2 atau mau kelas 3 awal itu, atau kelas 3 mau semester 2, itu biasanya sudah mulai banyak yang datang. Dia mau SMA, dia setelah selesai SMA dia akan lanjut kemana. Nah biasanya juga akan ada datang ke saya untuk pemeriksaan psikologi gitu ya. Jadi saya mau nanti jurusan kuliahnya mau kemana, atau universitasnya cocoknya di mana. Nah itu juga datang untuk melakukan tes pemeriksaan psikologis. Tapi sebenarnya teman-teman semua, saya bukan mau bahas tentang itu. Saya lebih ingin membahas tentang ada satu bukan fenomena ya, tapi apa ya, satu hal mungkin ya yang cukup mengusik pikiran dan perasaan saya. Beberapa hari kebelakang juga di tempat praktek saya itu cukup banyak juga orang tua yang datang memeriksakan anaknya, atau guru yang datang memeriksakan muridnya sudah di kelas tengah-tengah. Ada yang kelas 5, ada yang kelas 2 SMP, atau nih yang paling parah kalau menurut saya ya, kelas 2 SMA. Itu datang ke saya dalam kondisi yang mohon maaf tidak bisa membaca, nulis, dan hitung dengan benar. Yang paling menyedihkan buat saya adalah yang kelas 2 SMA. Dia seorang laki-laki. Pas datang ke saya, orang tuanya bilang, "Ibu, anak saya tolong dibantu karena dia sebentar lagi mau kuliah." Saya pikir dia hanya mau menentukan jurusan aja ya. Tapi ternyata pas saya tanya, mohon maaf, dia cuma diam seperti melamun. Kalau bahasa gaulnya tuh, mohon maaf sekali ya, pelangak-pelongok kayak gitu ya. Terus saya jadi bingung gitu kan, ini mau apa? Ternyata untuk menuliskan namanya saja masih ada kesalahan. Kelas 2 SMA, laki-laki. Lalu ketika saya tanya penjumlahan yang dasar sekali, misalnya 8 tambah 6, atau misalnya 15 kurang 7, itu dia nggak bisa ya. Dan bahkan untuk dikte saja tidak bisa. Saya lantas berpikir, ini anak dari TK, SD, SMP, lalu ke SMA, kok lolos? Bagaimana sistem di sekolahnya? Saya tidak menyalahkan sekolah, mohon maaf. Cuman, yang menjadi pertanyaan saya itu ya, kemana sih gurunya selama ini? Gimana sih orang tuanya selama ini? Nah, itu ya. Lalu ada yang SD, dari kelas 5 gitu, mau naik kelas 6 juga sama, belum bisa cari hitung. SMP juga sama, belum bisa cari hitung. Nah, yang bikin saya kenapa saya ingin membuat konten hari ini itu adalah pemikiran bahwa ternyata tidak semua orang tua ya bisa menerima kondisi anaknya dengan baik. Jadi setelah dites gitu ya, saya biasanya melakukan pemeriksaan IQ, tes kecerdasan. Itu biasanya kecerdasannya itu di taraf borderline ke bawah ya, jadi sekitar 70-an ke bawah ya skor IQ-nya.
Dan untuk skor IQ sedemikian itu akan sulit untuk mengikuti pembelajaran di sekolah umum, apalagi sekolah dengan embel-embel IT, Islam terpadu yang lebih berat kalau menurut saya ya. Kurikulumnya, kemudian tambah lagi hafalan dan segala macam, itu agak sulit untuk mengikuti. Tapi ketika hasil ini diberikan ke orang tuanya dan saya mengedukasi, mensosialisasi bahwa anak ini bukan mungkin ya mungkin sebagian besar dia akan mengalami hambatan pada saat dia di sekolahnya. Dan ada sekolah yang lebih tepat sebetulnya untuk anak-anak mereka, yaitu sekolah berkebutuhan khusus atau sekolah luar biasa atau yang bisa kita kenal dengan nama SLB. Itu banyak sekali orang tua yang tidak mau. Memang gak gampang untuk menerima kenyataan bahwa anak kita masuk ke dalam kategori anak berkebutuhan khusus. Semua tidak ada yang mau menerima, mungkin sulit untuk menerima itu pasti. Tapi percayalah, Allah itu sudah menitipkan anak-anak istimewa itu pada orang tua yang memang juga istimewa. Jadi saya sendiri percaya bahwa anak istimewa itu tidak akan dititipkan pada orang tua yang biasa-biasa saja. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak yang memiliki keistimewaan, memiliki kebutuhan khusus, sudah pasti bahwa Bapak Ibu juga pastinya istimewa. Ya, kita akan menyatukan, melombakan, mempertandingkan seekor ayam dengan burung elang atau burung pipit dengan burung elang. Kita tandingkan mereka untuk terbang. Kita tandingkan mereka bagaimana mereka, seberapa cepat mereka dalam berburu. Mereka sama-sama burung. Burung pipit burung elang burung. Tetapi kemampuan mereka itu jauh sekali berbeda. Ya, tidak adil rasanya kalau kita mempertandingkan keduanya. Yang adil itu adalah ya burung elang dengan burung elang, burung pipit dengan burung pipit. Ya, begitu juga dengan anak-anak kita yang memiliki kebutuhan khusus. Tidak adil rasanya kalau kita mempertandingkan atau kalau kita mengukur, membandingkan gitu bahwa anak kita yang memiliki kebutuhan khusus itu harus sama dengan anak-anak yang katakanlah tidak memiliki kebutuhan khusus atau katakanlah normal dalam tanda kutip ya. Kita memaksa anak kita nge-push anak kita yang punya kebutuhan khusus untuk bisa sama dengan mereka. Kalau menurut saya sama saja seperti kita memperbandingkan atau melombakan burung pipit tadi dengan burung elang ya. Jadi anak ini akan bisa optimal, akan bisa terlihat kemampuannya apabila dia dikelompokkan atau disatukan dengan anak-anak lain yang tentunya mempunyai kebutuhan yang sama. Kalau kita paksakan anak kita yang berkebutuhan khusus untuk kemudian berkompetisi atau mengejar rekan-rekannya yang notabene kemampuannya di atas dia, berarti saya katakan zolim sama anak kita. Artinya begini, saya ambil contoh dengan klien saya kemarin ya. Jadi dia kelas 5 SD, dia belum bisa calistung, membaca belum bisa, tetapi dia sudah mulai bisa mengenal huruf. Nah, orang tuanya mengatakan bahwa ibu, anak saya ini sudah pintar. Tadinya dia tidak kenal huruf, sekarang sudah kenal huruf gitu ya. Lalu saya bilang, Bu, mohon maaf sebelumnya, kelas 5 SD itu bukan saatnya mengenal huruf. Kenal huruf itu ada tingkat dasar, dari TK mungkin kelas 1 itu iya. Tapi kelas 5 kita bukan saatnya lagi mengenal huruf. Jadi kalau anak ibu baru bisa mengenal huruf di kelas 5 SD, itu belum bisa dikatakan pintar, mohon maaf. Tapi dia ada kemajuan, Bu. Iya betul, dia ada kemajuan kalau dibandingkan dengan dirinya sendiri ya. Dia ada kemajuan yang tadinya tidak kenal huruf, dengan bimbingan yang sabar, dengan terus memberikan stimulus, anak ini pada akhirnya akan bisa mengenal huruf. Tetapi yang tadi saya bilang, kelas 5 itu
bukan baru mulai mengenal huruf, tapi dia sudah bisa membaca, sudah mulai bisa memberikan reasoning atau alasan, sudah bisa mulai menarik inti atau menarik kesimpulan. Ini bukan hanya mengenal huruf. Nah, lalu anak yang sudah bisa mengenal huruf ini kemudian dituntut untuk bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan di sekolahnya dengan betul. Bagaimana dia bisa memberikan reasoning, bagaimana dia bisa menarik kesimpulan kalau membaca saja dia tidak bisa, tapi di sisi lain dia dituntut untuk bisa mengikuti pembelajaran sesuai dengan ritme pembelajaran di kelasnya atau di sekolahnya. Kan sulit. Lalu anak ini juga dituntut untuk mulai bisa menambahkan mengalihkan, membagikan, mengurangi, sementara menulis angka saja dia belum bisa. 1, 2, 3 dia tahu, tetapi ketika masuk angka puluhan, angka ratusan, 259 nggak bisa. Bagaimana dia bisa tahu konsep berpikir matematis, bagaimana dia bisa membaca soal cerita, itu sudah lewat. Kalau cuman ini 1, ini 2, ini 3, itu kelas 5 bukan saatnya lagi seperti itu. Lalu ketika dicobakan, ketika dites gitu ya, kemudian anak ini seperti mogok atau menghindar ya dengan alasan capek kayak gitu ya. Terus ibunya bilang, "Ibu, anak saya kurang tidur," gitu. Sebenarnya bukan kurang tidur, akan tetapi memang dia tidak paham atau tidak memahami materi sehingga ya mogok, pada akhirnya tidak mau mengerjakan, dan emosinya juga belum stabil ya. Kemudian dia tuntut, dipaksa untuk mengerjakan soal yang memang jauh di bawah kemampuan dia ya. Jadi kalau kita maksakan kayak gitu nggak bisa, artinya kita zalim sama anak kita. Lalu ketika saya sampaikan hasilnya bahwa IQ anak yang bersangkutan itu ada di angka lebih kecil daripada 45, bayangkan IQ itu rata-rata 90 sampai 110 ya, IQ rata-rata, bukan normal ya, rata-rata kebanyakan orang di 90 sampai di 110. Anak ini 45, apa yang dia bisa tangkap di sekolahnya? Nah, sementara di sisi lain anak ini sangat senang menari ya, dia senang menari, bahkan ketika ada di ruangan praktek saya dia nari tuh. Kata ibunya, "Coba tunjukkan kemampuanmu." Waktu itu dia memang tiktokan ya, tapi dia luas sekali dia memperagakan tiktok itu di depan saya. Nah, saya bilang, "Ibu, apakah kemampuan tarinya ini biasa?" "Tidak," kata ibunya. "Kenapa?" "Karena tadi ibunya ingin agar anak ini berprestasi secara akademis di sekolahnya." Padahal yang namanya pintar itu bukan hanya pintar secara akademis ya. Menurut Howard Gardner yang terkenal dengan teorinya multiple intelligence mengatakan bahwa kecerdasan itu ada 8. Bukan salah satunya yang saya ingat adalah kecerdasan linguistik, kecerdasan naturalis, kemudian kecerdasan kinestetik, kecerdasan yang luar biasa. Di sini ramai sekali ya. Semoga masih bisa mendengar suara saya dengan baik ya. Saya ulangi, kecerdasan linguistik, kecerdasan naturalis, kecerdasan kinestetik, kemudian ada kecerdasan logis matematis, banyak. Nanti teman-teman bisa cari di Google juga banyak ya. Jadi intinya adalah yang namanya cerdas itu tidak harus cerdas akademik. Nah, anak teman saya tadi, anak klien saya tadi yang dia pintar menari, itu bisa kita kategorikan dengan kecerdasan kinestetik. Dan kalau itu terus diasah, tentu saja anak ini bisa mengoptimalkan potensi yang ada dalam dirinya. Teman saya tadi yang anaknya pintar menari, kalau dia dipaksakan untuk pintar secara akademis ya, dia dipaksakan untuk bisa matematika, dia dipaksakan untuk bisa bahasa Inggris, kemudian IPA dan lain sebagainya. Sementara di sisi lain kecerdasan kinestetiknya tidak dikembangkan, itu kan berarti tidak ada yang muncul dalam diri dia. Tetapi kalau orang tuanya peka, kemudian bisa mengasah kecerdasan kinestetiknya, dalam arti dia dimasukkan ke sanggar tari misalnya, ya, itu akan ada potensi yang muncul sehingga
ketidakpintaran dia dalam hal matematis dan lain sebagainya itu akan tertutupi dengan kemampuan kinestetiknya dalam hal ini menari ya. Dan menarinya ini tentu saja dia bisa berkompetisi dengan teman-teman yang memang berkebutuhan khusus juga. Jadi banyak sekali kalau kita lihat di dunia pendidikan, kalau teman-teman sempat searching gitu ya tentang anak-anak berkebutuhan khusus, itu juga ada kompetisinya. Ada olahraga juga, ada paralimpik nanti gitu ya. Kemudian ada kompetisi O2SN juga ada, tentunya dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus lainnya. Jadi jangan batasi, jangan kotak-kotakan kecerdasan itu hanya dari kecerdasan akademis saja. Masih banyak lagi potensi anak kita yang bisa dikembangkan di luar dari kemampuan inteligensi, maksudnya kemampuan akademis. Baik, jadi siapkah teman-teman semua sebagai orang tua menerima apapun kondisi anak-anak kita? Siapkah kita membesarkan anak-anak kita untuk kemudian mengasah potensinya, mengasah dirinya, mengoptimalkan apa yang ada dalam diri dia agar dia punya kepercayaan diri dan bisa bersinar seperti anak-anak lainnya? Sekali lagi saya katakan bahwa anak yang istimewa hanya dititipkan kepada orang tua yang istimewa. Dan itu adalah berkah yang luar biasa bagi kita orang tua apabila kita diberikan amanah untuk menjaga anak-anak yang istimewa. Jadi teman-teman semua, kalau teman-teman punya anggota keluarga atau teman atau mungkin teman-teman punya anak yang berkebutuhan khusus, mulai sekarang tidak boleh lagi minder ya, tidak boleh lagi memaksakan bahwa anak ini harus bersekolah di sekolah yang biasa atau sekolah umum ya maksud saya. Justru kita harus mulai gali terus potensinya apa agar anak kita bisa bersinar layaknya cahaya-cahaya nanti yang akan membukakan pintu surganya buat kita, Masya Allah. Itu aja dari saya teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sajikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Saya Una Yuna dari Toga Hills, dadah.